Makin kesini makin luar biasa para pendukungnya Pak Prabowo. Jadi kalian kalau nggak suka Pak Prabowo itu jadi presiden, angkat kaki dari Indonesia, bawa koper kalian bahaya. Malah sampai ada yang bilang begini, bentar lagi Pak Prabowo itu mau dilantik. Bagi kalian yang nggak senang dengan Pak Prabowo, silakan angkat kaki dari Indonesia, bawa kopermu. Kak, Dek, Bang, ya, dan lain-lain sesepuh yang saya hormati, negara kita ini bukan negara komunis. Ya, kalau negara komunis itu hanya mementingkan negara, pemerintah dan kelompok-kelompoknya, tapi negara kita itu negara demokrasi, di mana negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, ya. Dan juga perlindungan hukum dan hak asasi manusia itu kan warga negara. Jadi kalau kalian bilang bagi kalian nggak senang pindah aja dari Indonesia, itu kalian melanggar hukum, ya. Karena kami punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan di negara demokrasi itu yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu hal yang wajar, ya, supaya ada check and balance. Jadi nggak semena-mena pemerintah gitu loh, ya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar biar pada tahu gitu. Jangan dikit-dikit kritik tapi nggak punya dasar. Terus kontribusi ibu untuk negara apa? Pangestu jagat. Bang Pangestu jagat. Gua pribadi, saya sendiri ini rakyat jelata. Kontribusi saya hanya memilih pemimpin yang bisa membawa negara saya, Indonesia ini maju di masa yang akan datang. Gitu aja kalau kontribusi kita sebagai rakyat Indonesia. Jadi kita dalam memilih pemimpin itu nggak asal-asalan, asal suka, asal senang, asal gemoy, asal bisa joget, begitu enggak. Kita harus benar-benar teliti. Karena hari ini negara kita sedang dalam cengkraman, Bang. Cengkraman oligarki. Kalau sekarang kita 2024 ini salah memilih pemimpin, udah habis kita. Sebagai pribumi udah habis. Ya silakan aja kalau abang mau, abang hidup di negara sendiri, tapi abang menjadi kacung, mau. Yang sejahtera bukan abang, tapi orang Cina. Tinggal di kita sebagai kacung, jadi keset aja. Kalau gua mau ogah, karena ini negara gua. Indonesia ini negara kaya. Kenapa harus mereka yang menikmati hasil sumber daya alamnya, sementara kita yang pribumi tetap gini, hidup susah. Buat makan harus ngutang ke warung, ke tetangga, ke mertua, ke saudara. Itu cuma untuk makan aja. Belum biaya pendidikan, belum biaya kesehatan. Kalau lu mau jadi kacung ya silahkan. Kalau gua ogah. Makanya gua koar-koar karena gua ingin menyelamatkan negara gua dari penjajahan oligarki. Betul. Begitu Bang, siapa ini? Pangestu jagat. Kalau lu bilang apa kontribusi gua untuk negara, gua memilih pemimpin yang bisa menyelamatkan negara gua dari kehancuran, dari penjajahan itu. Kalau lu pengen tahu. Saya kira presiden nggak punya anak ya. Yang punya anak kan orang ya. Saya makin hari makin dibuat bodoh sama pemerintah dan pejabat-pejabat di atasan sana gitu loh. Dan seumur-umur nih, segede ini, setua ini saya baru mendengar pernyataan dari Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari yang terhormat, berbicara seperti ini. Itu artinya Bapak Hasyim Asyari yang terhormat, yang ganteng, yang budiman, mati-matian membela presiden kita dan juga anak presiden kita. Kira-kira Pak Hasyim ini akan diberikan hadiah apa sama orang-orang itu? Betul, presiden itu jabatan, wakil presiden itu jabatan juga, menteri juga jabatan, RT juga jabatan, RW pun juga jabatan. Tapi, apakah presiden, wakil presiden, menteri, RT, RW itu tidak mempunyai keluarga? Nah, ini nih. Yang sudah menikah dan punya anak, pasti mereka juga punya anak, Bapak Hasyim Asyari yang terhormat. Dan kebetulan Joko Widodo saat ini masih menjabat menjadi presiden, dan dia mempunyai anak bernama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi cawapres terpilih. Pertanyaan saya untuk Pak Hasyim Asyari, perhatikan baik-baik ya Pak Hasyim, bicara saya.
Joko Widodo punya anak Gibran. Joko Widodo itu presiden kita. Dan Gibran saat ini menjabat menjadi wapres terpilih. Sedangkan kalau Pak Hasim bilang presiden itu jabatan, lantas Gibran ini anak siapa? Anak Jokowi bukan? Anak presiden Anda, Pak Hasim. Bulet wae, wong kok bulet wae. Cara Anda mau membohongi rakyat bukan seperti ini. Ini menunjukkan kualitas SDM Anda, bahwasanya Anda akan menerima hadiah dari mereka dan mereka yang luar biasa. 01 pendidikan gratis, 02 makan gratis, 03 internet gratis. Dengan terpilih 02, gue langsung mikir menyimpulkan bahwa ya orang Indonesia emang jangan dikasih effort. Kalau di head to headin, emang gak ada yang menang lawan makan gratis. Boleh dicoba nih ya, kita keluar dari Smash Mode, entah ada gembel, ada apalah gitu, lagi jalan, kita sodorin. Satu, Pak, Bapak mau gak nih nasi padang? Sebelah sini, Pak, Bapak mau gak formulir UI? Gimana? Ya pasti nasi padang yang diambil kan? Lewat, mati program Anies. Kamu siapa? Main 03. Gembel lagi tiduran. Misal aja, Mas bangun. Ini ada nasi padang. Ini ada internet bisnet. Nasi padang diambil, bahkan pengemis. Minta duit buat apa? Sesuap nasi. Pak, minta makan Pak, buat apa sesuap nasi? Pernah ada pengemis, Pak, tethering Pak, tethering Pak. Mau Netflix and chill Pak, kita Pak. Proses. Wakil Pak di belakang. Wakil yang tidak dianggap. Woi, wakilnya Pak. Yalah. Presiden tidak dianggap. Ya Allah. Saya kira semakin mendekatinya pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, dan semakin munculnya video-video aneh di media sosial terkait dengan Prabowo Gibran dan juga para pendukungnya, yang saya kira lagi mendapatkan sebuah pencerahan dari para netizen, di mana pendukung dari Prabowo Gibran ini memberikan statement bahwa siapapun yang tidak menyukai Prabowo, maka angkat kakilah dari negara ini. Saya kira lahir lagi Pak Luhut versi light, tetapi berjenis kelamin betina seperti yang ada di video tadi. Saya kira mendapatkan pelajaran berharga dari netizen bahwa negara kita ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi, menerapkan check and balance agar ada keseimbangan dalam pemerintahan. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, tentu akan menjadi sebuah sasaran empuk untuk dikritik oleh rakyat seperti kita yang selalu bersuara di media sosial. Saya kira ini yang mesti dipahami oleh pendukung Prabowo Gibran agar tidak terlalu dangkal pola pikirnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.